Tapi Bapak Haris benar-benar 40.000 sholawat Jibril setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa datang aja ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Pak Haris nih teman-teman. Pak Haris nih pernah ngasih testimoni ya teman-teman, dan ini testimoni yang kedua dari Bapak Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Pagi juga Pak Haris. Semoga pagi hari ini panjenengan dan keluarga selalu mendapat perlindungan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang aku ceritakan tentang kejadian yang di luar nalarku, tentang keagungan sholawat yang sering aku baca. Dan bacaan sholawat itu yang sering aku baca siang dan malam tidak pernah putus adalah sholawat Jibril sehari semalam sampai mencapai 40.000 bahkan lebih. Dan setelah Isya aku baca sholawat Sajaratun Nuqutnya 400 kali. Dan tidak pernah tertinggal sholawat Ibrahimiyah minimal sehari 50 kali. Dan dari berkah salawat itu ada keajaiban, yaitu pada tanggal 20 Januari 2023 dana taperum, yaitu dana tabungan perumahan, cair atau dikembalikan. Karena pada waktu itu aku sangat butuh-butuhnya keuangan. Walaupun nominalnya kecil, tapi dapat membuat hatiku senang. Yang kedua, kemarin pas tanggal 1 Februari ada kejadian di luar nalarku. Pada hari itu aku datang ke bank tempat aku meminjam kredit di salah satu bank nasional, sebut saja Bank B. Dan maksud dan tujuanku ke bank itu untuk tanya dan ingin kompen atau rencana mau kredit lagi. Tapi di luar dugaanku ternyata kredit atau utangku ada yang melunasi. Dan aku kaget, dan untuk menyembunyikan kebingunganku aku pura-pura seakan-akan aku yang melunasi. Tetapi aku tidak pernah melunasinya. Kata pegawai banknya mengatakan, kemarin kan udah Bapak lunasin. Tetapi setelah itu katanya saya mohon izin keluar sebentar. Ternyata saya tidak kembali untuk mengambil jaminannya, kata pegawai banknya. Jadi sebelum aku lupa jelasin jabarinnya ya. Jadi si Bapak Haris ini punya hutang teman-teman di sebuah bank, sebut aja Bank B. Total hutangnya tuh sisanya sebesar 40 jutaan. Pak Haris tidak pernah merasa melunasi utang itu. Malah Pak Haris ini kepengen nambah utang baru, kepengen buka utang baru gitu ya. Tapi ternyata pas nanya, bukan iseng sih, memang niat nanya, ternyata si pegawai bank bilang kan udah dilunasin Pak gitu loh. Dan akhirnya si Bapak Haris ini izin untuk keluar. Yaudah saya sebentar deh. Jadi si Bapak langsung sepik gitu ya. Apa ya sepik ya? Pura-puranya gitu ya. Oh ya udah deh Mas, saya mau ngambil jaminannya dulu deh, saya izin sebentar ya. Terus bapaknya nggak balik lagi gitu loh ya. Dan untuk atau perlu diketahui sisa utang itu semuanya sebesar totalnya 48 jutaan. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, siapa yang telah melunasi hutang sama di Bank B itu? Anggap saja namanya Bank BRI, nggak jadi rahasia dong Pak kalau disebut Bank BRI. Dan setelah saya mengambil jaminan saya itu, saya juga lihat tanda tangan yang melunasi itu mirip dan persis tanda tangan saya. Dan saya masih heran dan seakan mau menjerit, dan dalam perjalanan pulang menuju kembali ke rumah, saya tidak henti-hentinya membaca sholawat Jibril. Masya Allah, dahsyat sekali Pak. Dan dari kejadian itu aku tidak berhenti baca sholawat Jibril.
Dan aku tanya, Pak Haris ngamalin salawat Jibril 40.000 kali itu berapa lama? Dan alhamdulillah sampai saat bercerita ini aku tidak pernah berhenti bersolawat. Karena dengan solawat pertolongan Allah itu nyata dan aku sendiri yang merasakannya. Itu aku baca sehari semalam, start setelah subuh sampai jam 9 malam. Pokoknya itu saya lakukan mulai jam 3 malam saya bangun tahajud, dan setelah tahajud selesai saya baca tasbih malaikat sampai azan subuh. Dan setelah salat subuh mulai saya baca salawat Jibril sampai jam 9 malam. Dan aku sambung dengan salawat Sajaratul Nuqut 400 kali. Setelah itu baru saya istirahat. Dan itu terjadi yang aku alami baru-baru ini. Dan aku pun masih gak percaya tentang kejadian ini. Lalu siapa orang yang melunasi utangku itu? Kalau orang siapa orangnya? Kok dia tahu saya punya utang di bank B itu? Dan aku udah tanya ke sana kemari untuk cari tahu siapa yang melunasi utangku itu. Kalaulah dia manusia, begitu mulia hati orang itu. Lalu siapa ya? Sampai saat ini pun aku masih bingung dan tidak percaya. Oleh karena itu sejak hari itu pun saya tambah semangat untuk membaca sholawat Nabi. Masya Allah. Dan saya mohon kepada Mbak Melisa, tolong siarkan bahwa dengan memperbanyak baca sholawat pertolongan Allah pasti akan datang. Kemudian aku nanya lagi, sudah berapa lama Pak Hari dawamin 40.000 sholawatnya dan mengabulkan segala doa? Jadi ini lanjut ya. Dan saya mohon kepada Mbak Melisa, tolong siarkan bahwa dengan memperbanyak baca salawat pertolongan Allah pasti akan datang dan mengabulkan segala doa permohonan hambanya yang cinta dengan Rasul dengan baca salawatnya. Sallallahu ala Muhammad, itu salawat Jibril ya teman-teman. Dan habis salat isya aku baca salawat Sajaratul Nuqut 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak pernah aku tinggalkan salawat Ibrahimiyah. Itu Mbak sekelumit keajaiban saya. Semoga kejadian saya ini bisa menjadi ibroh untuk sama-sama senang baca salawat Nabi. Wassalamualaikum. Mohon maaf kalau ada tulisan yang tidak berkenan nggih Mbak. Sejak tahun 2021, karena ketika aku sejak sakit dan aku butuh kesembuhan Mbak. Aku sakit karena habis kecelakaan ditabrak mobil box dan tulang rusuk patah serta kaki patah, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa berjalan dengan normal. Puji syukur, alhamdulillah aku panjatkan kepada Allah. Aku sakit pun tetap kerja di kantor dan itu ada egrak di sebelah kiriku itu. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Pak Haris. Salawatnya gak main-main, 40.000 salawat Jibril setiap hari sejak tahun 2021 gak pernah tinggal. Ya teman-teman, kalaupun mungkin ada, kita kan manusia ada repotnya, ada hilafnya gitu ya. Paling gak aku rasa sih, walaupun gak nyampe 40.000, paling gak setidaknya di atas 10.000 si Bapak ya Pak Haris ya. Tapi kalau benar sampai 40.000, bukan gak percaya ya Pak Haris, maksud aku pasti ada kita sehari 2 hari yang lupa gitu ya, yang kurang. Jadi yang biasanya 40.000 mungkin Pak Haris diangkat 30, 20 gitu ya. Tapi kayaknya nggak sampai di bawah itu. Mungkin paling minim 10.000 mungkin begitu Pak Haris ya. Masya Allah. Sajaratul Nuqutnya 400 kali. Dahsyat banget ya teman-teman. Salawat Ibrahimiyahnya juga 50 kali nggak pernah tinggal. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang dibaca ketika kita sholat di tahiyat akhir ya teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Kalau Sajaratul Nuqut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Teman-teman bebas mau baca yang mana, semuanya bagus. Yang penting kita mau istiqomah. Dan dahsyat banget, bisa aja yang ngelunasin hutangnya Pak Haris itu bukan manusia, tapi malaikatnya Allah atas izin Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah teman-teman. Selama kita percaya ya teman-teman, Allah tuh bisa ngelakuin apa aja. Allah bisa banget nurunin malaikatnya untuk menolong kita, menyerupai kita, membayar hutang-hutang kita. Allah bisa seperti itu. Kok bisa? Ya memang bisa. Allah menghidupkan kita aja bisa, membuat kita hidup dan mati Allah bisa. Ya teman-teman, jadi Allah tuh bisa segalanya. Yang penting gimana kitanya memantaskan diri. Seperti yang dilakukan Pak Haris. Pak Haris baca salawatnya gak main-main, 40.000. Aku aja kalau salawat Jibril 15.000 aja udah
bener-bener keteteran banget, ngos-ngosan banget gitu ya, karena harus ngerjain ini ngerjain itu. Tapi Bapak Haris bener-bener 40.000 salawat Jibril setiap hari. Teman-teman yang, Mbak aku udah baca salawat udah sebanyak Bapak Haris belum? Mbak aku udah baca salawatku kayak Bapak Haris 40.000, 50.000, 20.000 istiqomah sudah selama Bapak Haris belum? 2 tahun loh teman-teman, dari 2021 sekarang sudah 2023, kurang lebih hampir 2 tahunan teman-teman. Bisa nggak kita seistiqomah itu dengan membaca sholawat sebanyak itu? Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, keajaiban kita tidak seajaib kisahnya Bapak Haris, kita jangan komplain sama Allah, tapi kita introspeksi diri. Apakah usaha kita sudah seperti Bapak Haris? Apakah ikhtiar kita sudah seperti Bapak Haris? Apakah istiqomah kita sudah selama Bapak Haris? Jangan-jangan baru kemarin, jangan-jangan baru seminggu, sebulan, 2 bulan kita sudah memaksa Allah buat mengabulkan doa kita. Malu. Allah itu maha mendengar doa. Apalagi kita yang datangnya pakai sholawat, gak bakalan doa kita tuh jadi sia-sia. Sholawat kita tuh gak akan sia-sia. Teman-teman, Masya Allah. Selamat Bapak Haris, semoga sehat terus, semoga bisa nggak pakai alat lagi ya, semoga lancar terus ya Allah. Abis Allah kasih ujian juga, diuji sama Allah ya Bapak Haris, ketabrak mobil box tapi tidak mengeluh, terus bersolawat, tetap bekerja walaupun sakit, dan Masya Allah dahsyat banget pertolongan Allah ya, Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Teman-teman yang nonton, semoga rizki kalian barokah, utang kalian segera lunas, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah, amin. Kita doakan semoga Bapak Haris sehat, cepat sembuh, dan doa-doanya yang lainnya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.